Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul balada hazina in syi'ta sahla. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh, menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadi wasilah Allah memudahkan segala urusan kita. Handangnya udara cukup panas, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, pada subuh kali ini seperti biasa pekan keempat ya. Pekan keempat itu berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang masuk ke dalam hadis nomor 1358. Kalau di kitab Subul Salam ini masih masuk hadis kitab Ujang ya, sudah masuk kitab belum ya, intinya diambil dari kitab Subul Salam, lanjutan daripada yang sebelumnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ini hadis yang cukup populer, diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Ini sahabat Nabi yang masuk Islam karena mendengarkan salah satu surat atau ayat dalam Al-Quran. Kalau dulu kan Umar masuk Islam itu karena mendengar Quran surat Toha ayat 1 sampai ayat 5. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, yang dibacakan di rumah adiknya. Nama adiknya namanya Fatimah. Jadi yang namanya Fatimah itu bukan hanya istri anak, bukan hanya anak Rasul, tapi juga adiknya Umar bin Khattab itu namanya juga adalah Fatimah. Fatimah itu orang Arab, kalau Fatimah orang Betawi. Fatimah. Jadi ketika awalnya mau memarahi siapa? Mau memarahi adiknya karena masuk Islam, tapi tiba-tiba mendengar di dalam rumahnya terdengar Quran surat Toha ayat 1 sampai ayat 5 gitu. Awalnya memang marah dulu, tapi kemudian justru itulah menjadi wasilah masuk Islam. Sehingga setelah dari situ kan langsung mencari Nabi bukan untuk mencelakainya, tapi justru untuk mendeklarasi keislaman. Nah, yang kedua yang menjadikan masuk Islam karena ayat Quran itu adalah ini Jubair, tapi bukan Quran surat Taha, tapi Quran surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Ini kan ayat ini diawali dengan kalimat apakah, tapi sebetulnya tidak butuh jawaban, tapi disuruh untuk berpikir apakah mereka atau orang-orang yang ingkar adanya pencipta ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah atau maksudnya adalah tiba-tiba ada. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan? Kan ketika ada orang yang mengaku tidak percaya Tuhan itu kan kemungkinannya dua ini, tapi kemungkinan yang mustahil ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Itu mustahil. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan? Itu pun mustahil.
Artinya orang yang tidak mengaku Tuhan itu sebetulnya dia sedang berpikir yang tidak logis. Karena logisnya itu ketika manusia ada berarti ada yang menciptakan. Makanya orang ateis itu sebetulnya dia sedang membohongi dirinya sendiri. Fitrah pengakuan adanya pencipta itu adalah fitrah. Nah, kalau dulu yang sering kita bahas itu tentang orang ateis pada zaman Umar itu ya. Pada zaman Umar ada orang yang tidak mengaku adanya Tuhan, sama Umar tidak diceramahi qul huwallahu ahad Allahus samad. Tapi sama Umar dirangsang gimana fitrahnya itu muncul. Sama Umar dibawa ke samping sumur, kemudian di samping sumur ditanya lagi, percaya Tuhan tidak? Saya tidak percaya Tuhan. Sama Umar dilempar ke bawah, disundrungkan. Sebelum orang ini sampai ke bawah, dia teriak, Tuhan tolong aku. Oh, kok ateis? Ini ateis yang tidak konsisten. Nah, artinya ketika dalam kondisi darurat, orang ateis itu fitrahnya muncul. Ada sesuatu yang tidak nampak yang diharapkan memberikan pertolongan, yaitu adalah pencipta. Makanya kalau ada orang ateis jangan dicermain, tapi bawa ke menara Arisalah, taikeun kalau sundrungkeun. Nah, itu mengenai orang-orang ateis. Nah, makanya pertanyaan tadi itu kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka yang tidak percaya adanya Tuhan itu mereka ada tiba-tiba tanpa adanya pencipta, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan? Karena ayat ini Jubair bin Mut'im itu jadi merenung, ini bukan perkataan Nabi, dan mentafakuri tentang hakikat dirinya dari mana dan akan kemana. Walaupun memang tidak langsung masuk Islam. Ada yang mengatakan akhirnya beliau masuk Islam tahun ke-6 ketika perjanjian Hudaybiyah. Ada yang mengatakan masuk Islam ketika tahun ke-7 ketika perang Khaybar. Tapi ada juga yang mengatakan masuk Islam ketika tahun ke-8, yaitu ketika Fathul Makkah. Ini wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah beliau masuk Islam karena mendengar satu ayat dari Al-Quran. Itulah hidayah. Jadi hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, walaupun wasilahnya sangat simpel. Hanya satu ayat dari Al-Quran yang pendek. Sementara banyak yang sudah mendengarkan Al-Quran begitu banyak dari kalangan non-muslim tapi tetap tidak mau masuk Islam. Itu pun karena Allah belum mengizinkan hidayah kepada dia. Ada beberapa hadis memang yang diriwayatkan oleh Jubair, tapi yang diantara hadis yang populer ini adalah hadis ini. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qatil, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian dijelaskan di sini yakni qatilur rahim, yaitu yang tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Kemudian di sini dijelaskan yakni qatilur rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Di mana memutuskan tali silaturahim itu maksudnya adalah yang dulunya kenal kemudian seakan-akan tidak kenal. Yang dampaknya otomatis menghilangkan kasih sayang. Gitu. Karena hal-hal yang sifatnya duniawi, itu yang tidak boleh putus silaturahim. Ancamannya berat, yaitu api neraka. Ancamannya tidak masuk surga, tidak masuk surga berarti masuk neraka. Di akhirnya kan cuma dua, kalau tidak surga yaitu neraka. Tapi apakah menghindar pertemuan demi menjaga dari kemadaratan bagian silaturahim? Tidak semua yang demikian adalah memutuskan silaturahim. Yang namanya manusia kan bisa mengukur ya, mana kawan yang bisa memberikan manfaat positif, mana kawan yang bisa justru malah memberikan mudarat. Kan tetap dalam Islam pun yang namanya berteman itu harus dengan orang yang baik, gitu. Karena berteman dengan orang yang salah itu ujungnya penyesalan di akhirat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
duhai sekiranya aku tidak menjadikan dia kawan dekatku dulu ketika di dunia. Ini kan penyesalan ahli neraka, karena memang manusia itu sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Atau boleh jadi ada seseorang yang tidak mau bertemu itu bukan karena putus silaturahim, tapi khawatir muncul madarat lain, pertengkaran atau apa. Itu bukan putus silaturahim. Rasul itu kan insan istimewa, tapi di balik keistimewaannya beliau itu kan punya rasa, punya hati seperti manusia biasa. Dan Rasul punya paman yang ini yang sering kita bahas ya. Rasul punya paman yang sangat beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wafat ketika perang Uhud, dibunuh oleh orang suruhan Hindun yaitu Wahsy. Awalnya mau membunuh Rasul, tapi yang kena adalah Hamzah. Kemudian setelah meninggal, jantungnya dimakan oleh Hindun. Pada akhirnya Wahsy masuk Islam. Tapi meskipun Wahsy sudah masuk Islam, Rasul tidak mau ketemu Wahsy. Alasannya apa? Alasan beliau, aku khawatir kalau aku ketemu dengan Wahsy, amarahku muncul, karena teringat dialah dulu yang membunuh pamanku. Rasul memilih tidak ketemu. Apakah Rasul memutuskan silaturahim? Rasul tidak memutuskan. Cuman khawatir kalau pertemuan itu adalah memunculkan madarat. Seorang laki-laki ketemu mantan, lebih baik jangan. Itu madarat itu mengenai apa? Mengenai Rasulullah. Jadi Rasulullah pun tidak pernah berjumpa dengan Wahsy, menghindar maksudnya, khawatir amarahnya muncul. Nah itu bukan memutuskan silaturahim. Kalau silaturahim itu artinya bertemu, musuhan, bertengkar, setelah itu tidak mau lagi bertemu dan seakan-akan tidak pernah kenal. Nah itu silaturahim. Bapak memutuskan tadi silaturahim. Dan di sini Rasulullah keras ancamannya, la yadkhulul jannata qatil. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tadi silaturahim. Dimanapun juga orang beriman itu harus dekat, harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Itu diantara orang yang beriman. Apalagi saudara-saudara. Banyak orang yang ketika orang tuanya masih ada akur, tapi ketika orang tua meninggal muncul retakan-retakan saudara kandung. Biasanya yang menyebabkannya itu adalah bagi waris. Makanya ini waris itu jangan ditunda. Paling tidak kalaupun eksekusinya tidak bisa disegerakan karena berkaitan dengan aset misalnya yang sulit dijual, paling tidak hitungannya disegerakan. Bagian A sekian, B sekian, C sekian. Faktanya rumah aset susah dijual, yaitu urusan lain gitu. Tapi pembagiannya itu harus sudah jelas hitam di atas putih. Karena kalau ditunda pasti akan memunculkan masalah yang baru. Kemarin sempat diundang ke daerah Caringin, sama itu masalah silaturahim, tapi ini ribut antara seorang anak dengan ayahnya. Istrinya meninggal, ibunya meninggal. Jadi ibu dari anak-anak ini meninggal, berarti bapaknya duda. Itu ramai itu masalah waris itu. Awalnya sudah disepakati lah pakai sistem ini ibunya kerja, bapaknya kerja, sudahlah bagi rata dulu 50 almarhumah, 50 suaminya. Jadi yang dibagi itu adalah 50% daripada harta yang ditinggalkan oleh yang jatah almarhumah. Suami ini dapat 1/4 ya karena punya anak. Sisanya adalah dibagi-bagi kepada anak dengan perbandingan 1/2 karena ada laki-laki ada perempuan. Kayak pembagian waris belum selesai, sudah disepakati ya itu. Diam-diam suaminya itu nikah lagi tanpa sepengetahuan anaknya. Ketemu dengan anaknya itu dalam kondisi sudah nikah lagi. Jarak antara ibunya meninggal dengan nikah lagi itu cuma 3 minggu. Jadi cepat sekali nikahnya. Tak itulah laki. Makanya itulah kenapa saya tidak pernah suka pria.
Perempuan relatif lebih kuat, ditinggal suami tidak menikah lagi. Laki-laki istri meninggal sekarang besok menikah lagi, bahkan istri masih ada pun nikah lagi. Nah ternyata akhirnya tiba-tiba berubah. Si bapak ini minta komposisinya bukan 50-50 tapi 60-40. Almarhumah 40, suaminya 60. Alasannya apa? Dia punya kewajiban untuk menafkahi istri barunya plus anak yang dibawa istrinya. Anaknya marah. Anaknya ini marah. Artinya anaknya ini menduga ini kayaknya ada permintaan daripada ibu tirinya ini supaya pembagian warisnya si ayah ini lebih banyak. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan setelah diskusi panjang dengan keluarga besar istrinya, kembali ke awal lagi. Nah itu kan kalau misalnya tidak terselesaikan bisa putus silaturahim itu anak sama bapak itu, gara-gara ada orang yang ketiga. Itu jadi banyak persaudaraan yang awalnya akrab dekat, ketika orang tua masih ada, orang tua tiada, akhirnya menjadi pecah. Dan biasanya di antara penyebab keretakan anak itu adalah wasiat yang diharamkan. Gitu. Wasiat yang diharamkan, wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh ya, mutlak tidak boleh. Tapi seringkali ada ketika orang tua sudah meninggal, anak itu mengklaim, ini orang tua dulu sudah ngasih ke saya, yang memang tidak ada hitam di atas putih, tapi sudah bilang ke saya. Kalau statusnya hibah, ya hibah berarti harus ada serah terima ketika anak ini ketika orang tua ini belum meninggal. Kalau itu adalah wasiat, wasiat tidak sah kepada ahli waris. Wasiat itu bolehnya di luar ahli waris, itu pun tidak boleh lebih daripada sepertiga total harta. Itu pun setelah dikurangi utang, setelah dikurangi namanya utang. Nah ini masalah. Jadi orang tua juga ketika ada harta kemudian anaknya lebih daripada satu, mau hibah itu harus jelas. Kan hibah harus ada persetujuan daripada anak yang lain ya, kalau hibahnya ke anak. Dan jangan juga ada kalimat-kalimat, ini kalau bapak meninggal rumah ini punya kamu, rumah ini punya kamu. Itu wasiat yang terlarang, wasiat yang diharam, yang menjadi potensi nanti setelah meninggal anak menjadi ragu, anak menjadi pasien. Itulah indahnya aturan Islam. Kenapa wasiat itu tidak boleh kepada anak? Khawatir yang seperti barusan itu. Sehingga wasiat tidak boleh ke anak. Ahli waris itu mutlak, itu adalah hukum waris dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang pertama, la yadkhulul jannata qatil. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian hadis yang kedua, Anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahatin wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka terhadap ibu. Ini hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah ya, sahabat Nabi yang cukup populer juga namanya di dalam kitab-kitab hadis, karena termasuk banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Antara hadis yang populer yang diriwayatkan oleh beliau itu adalah hadis yang tercatat di dalam Sahih Muslim, di mana beliau itu mewudukan Rasulullah SAW. Jadi ini hadis yang sering kita bahas juga ya. Rasulullah datang ke masjid, sampai di masjid, ternyata di masjid Abdurrahman bin Auf sudah menjadi imam. Kemudian Rasul dan Al-Mughirah masuk ke kamar mandi, diangkat bajunya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah itu diwudukan. Jadi anggota wudhu Rasul itu diusap oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Sehingga hadis ini dimasukkan oleh Imam Muslim ke dalam kitab wudhu dalam Sahih Muslim. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslimnya, yang menjelaskan boleh diwudukan oleh orang lain.
Jadi kalau lagi capek cik mengwudukeun, nah itu udah. Tapi kalau nitip wudu nggak boleh. Tapi kalau diwudukan itu boleh. Hadisnya apa? Hadis yang barusan. Hadis Rasulullah ketika diwudukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Rasulullah dan Al-Mughirah masuk ke dalam masjid menjadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Nah kemudian muncul kalimat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, kalimatnya pendek tapi memunculkan multi tafsir dalam hal fikih. Ketika kan masbuk ya, berarti tidak mendapatkan full rakaat Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah salam. Kalau tidak salah salat maghrib ini. Al-Mughirah bin Syu'bah salam. Abdurrahman bin Auf salam. Rasulullah dan Al-Mughirah karena masbuk maka berdiri. Kemudian ada kalimat dari Al-Mughirah, faraka'a Rasulullah faraka'na. Rasulullah ruku maka kami pun ruku. Ini yang dijadikan landasan oleh sebagian kalangan adanya istilah jamaah estafet tanda petik. Jadi kalau tadi misalnya Pak Ahmad Imam, saya masuk bersama Pak Agus misalnya. Pak Ahmad salam, saya sama Pak Agus berdiri lagi. Ketika berdiri lagi, salah satu menjadi imam, salah satu mundur. Dalil hadis, dalil praktek ini itu adalah kalimat Al-Mughirah tadi, faraka'a Rasulullah faraka'na. Rasulullah ruku maka kami pun ruku. Tapi kemudian argumentasi ini dibantah oleh yang tidak sepakat. Alasannya apa? Yang pertama, hadis ini titik poinnya bukan pada kalimat tadi. Titik poinnya itu adalah pada Rasulullah diwudukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Alasannya apa? Alasannya oleh Imam Muslim hadis ini tidak dimasukkan di dalam bab sholat, tapi dimasukkan di dalam bab wudu. Pertama itu. Yang kedua, Imam Muslim pun ketika menyimpulkan hadis ini, pelajaran-pelajaran yang diambil daripada hadis ini, tidak ada kalimat hadis ini merupakan dalil adanya makmum estafet tadi. Tapi beliau justru mengatakan hadis ini dalil di mana seseorang boleh diwudukan oleh orang lain. Jadi poinnya itu bukan kalimat tadi itu, tapi kalimat Rasulullah diwudukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, tidak ada sahabat Nabi yang mempraktekkan ini. Kalau hadis itu merupakan dalil makmum estafetnya Rasul bersama Al-Mughirah bin Syu'bah setelah Abdurrahman bin Auf salam, harusnya ada sahabat Nabi yang melakukan juga. Tapi tidak ada sahabat Nabi yang melakukan, dan tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya sahabat Nabi melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kalau memang titik poin daripada hadis itu adalah adanya makmum estafet, Al-Mughirah bin Syu'bah pasti akan menjelaskan sedetil mungkin. Tidak mungkin hanya menjelaskan hanya mengatakan faraka'a Rasulullah faraka'na. Rasul ruku maka kami pun ruku. Bandingkan dengan hadis lain ketika Rasulullah masbuk yang kedua kali, ketika diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah datang ke masjid, sampai di masjid Abu Bakar sudah menjadi imam. Di belakang Abu Bakar salah seorang sahabat nabinya itu adalah Sahal bin Sa'ad. Akhirnya Rasulullah berdiri di samping Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad tahu, waduh ini Rasulullah datang. Akhirnya Sahal bin Sa'ad memberikan isyarat kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar mundur. Dalam sholat ya, Abu Bakar mundur, Rasulullah maju. Tapi ketika Sahal bin Sa'ad memberikan isyarat dan Abu Bakar mau mundur, Rasul pun memberikan isyarat supaya Abu Bakar jangan mundur. Abu Bakar gelisah. Akhirnya Abu Bakar mundur, Rasulullah maju. Setelah beres salat, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa engkau mundur? Bukankah aku sudah memberikan isyarat supaya engkau tetap di depan? Aku tetap menjadi makmum. Abu Bakar bilang, tidak pantas seorang anak Bani Quhafah menjadi imam bagi Rasulullah. Maksudnya adalah tidak, ya ini Abu Bakar merendah. Tidak pantas seorang keturunan Bani Quhafah menjadi imam bagi Rasulullah. Kan Sahal bin Sa'ad menjelaskan detail sekali proses pergantian imam tersebut.
karena di situ ada tanggung jawab daripada Sahal untuk menjelaskan proses tersebut. Nah, dan ini juga menjadi catatan bolehnya imam itu bergantian dengan makmum selama tidak ada dialog. Ada sholat taraweh kan panjang tuh, di tengah persolat imam capek, kemudian memberikan isyarat supaya imam mundur, salah satu makmum maju ke depan, itu boleh selama tidak berbicara. Aduh cakil ganti aja. Nah itu batal itu kan. Tapi kalau memberikan isyarat mundur kemudian dia maju, itu tidak batal. Itu tidak. Makanya kenapa yang berdiri di belakang imam itu setidaknya bacaannya, hafalannya sama dengan imam atau mendekati imam. Khawatir ada kondisi seperti itu. Nah kembali ke yang tadi, itu kan sangat detail penjelasannya. Seharusnya Al-Mughirah pun ketika itu ada praktek jamaah estafet, harusnya dia menjelaskan secara detail. Ini bagi orang yang tidak sependapat dengan pendapat yang tadi. Maka kesimpulannya bagi pendapat yang kedua, ketika dalam kondisi masbuk, imam utama sudah salam, kemudian kita masbuk berdiri, ya sudah sholat masing-masing. Pahalanya jamaahnya tetap dapat dari jamaah yang pertama. Itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, ini yang dikhawatirkan. Kalau sekiranya yang masbuk itu 2 orang di sebelah kiri, 2 orang di sebelah kanan, ini jamaah pertama penuh, jamaah kedua penuh juga, tapi 3 atau 2 orang sebelah sana masbuk, sebelah sana juga masbuk, masing-masing berdiri. Apakah kemudian 3 orang berangkat ke sini? Gitu. Jalan. Itu nggak mustahil. Yang kedua, apakah masing-masing buat jamaah estafet? Di sini bikin jamaah, sini bikin jamaah. Ini terlarang. Nabi mengatakan tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu sholat, dalam satu masjid. Sama-sama berjamaah sholat maghrib, itu tidak boleh. Makanya dulu kan ada kasus kejadian di dalam masjid itu zaman Rasul, 2 jamaah dalam satu sholat, yang satu digeser oleh Nabi ke jamaah yang lebih dahulu membuat jamaah. Nah itu yang paling beresikonya. Maka kalau hemat saya pribadi ya, kalau sudah dalam posisi masbuk kemudian kita berdiri, ya sudah sholatnya masing-masing. Pahala jamaahnya tidak batal karena ikut mengikuti pahala yang jamaah yang awal. Kecuali kalau kasusnya saya masbuk sendirian, tiba-tiba ada orang datang ikut menjadi makmum saya, nah itu baru boleh. Karena yang satu ini memang bukan masbuk lagi, tapi telatnya seluruhnya gitu. Nah, saya kan masih masbuk, masih lumayan lah gitu. Tapi ini memang sudah tidak mendapatkan jamaah dari yang awal ya. Nah, kalau itu kasusnya dibolehkan. Itu diantara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang populer dalam hadis Muslim. Nah, hadis lain yang populer lagi adalah hadis ini. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka terhadap ibu. Nah, ini diantaranya adalah mengucapkan kalimat yang kasar, itu saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, menjadikan ibu seperti pembantu. Ada hadis Nabi, diantara ciri hari kiamat itu adalah ketika ibu seakan-akan menjadi pembantu. Gitu. Sudah berumah tangga, tapi ibu malah direpotkan dengan urusan rumah tangga anaknya. Itu diantaranya. Bawa dalbanan, kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini dalam kondisi masa jahiliyah, orang kalau punya anak perempuan itu adalah dianggap sebagai hina, bencana. Maka pada zaman jahiliyah, perempuan itu dikubur hidup-hidup karena punya anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Beda kasusnya ketika zaman Nabi Musa, ketika zaman Firaun, kalau ada anak laki-laki dibunuh karena khawatir menjadi saingan Firaun. Tapi ketika masa jahiliyah, kalau ada anak laki-laki perempuan, itulah yang dikubur. Tapi datangnya Islam kemudian memuliakan perempuan, maka muncullah surat An-Nisa. Surat Ar-Rijal ada surat laki-laki.
adanya surat An-Nisa. Wa wa'dal banat wa man'an wahatin, dan menahan harta namun terus meminta. Nah, jadi kesimpulan lainnya itu adalah mencari terus harta tapi bakhil. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Itu bukan bakhil lagi tapi merampas. Kan orang zakat itu dermawan tidak? Tidak dermawan. Saya punya uang 100 miliar. Zakatnya berapa? Ya halu itu gitu. Saya punya uang sudah jadi doa. Saya punya uang 100 miliar. Sudah haul, sudah nisab, kemudian sudah haul. Nisab itu pasti ya 100 miliar. Kemudian haul 1 tahun kemudian. Zakatnya berapa? 2,5% ya? 2,5 M. Kemudian saya serahkan ke rumah zakat. Ini saya zakat 2,5 M. Saya dermawan tidak? Enggak dermawan, karena itu bukan harta saya, itu harta orang lain. Dermawan itu adalah kalau kita memberikan lebih dari zakat. Nah, itu tentang pelit dalam harta. Yang paling parah itu adalah zakat. Wa man an wahatin wa karihalakum qila wa qala, dan memohon harta namun terus menerus dan Allah membenci atas kalian qila wa qala. Kata si anu dan kata si anu ini sekarang lagi ramai hoax. Jadi ketika masa sudah susah lagi mencari berita yang benar, akhirnya qila wa qala. Apalagi kalau berkaitan dengan kehormatan orang, itu hati-hati. Jangan sampai mudah ngomongin orang lain padahal itu menjatuhkan kehormatannya, dan itu pun belum tentu benar. Itu jatuhnya malah fitnah, apalagi berkaitan dengan kehormatan diri ya. Makanya kenapa dalam Islam itu ada yang namanya qadhaf. Qadhaf itu menuduh zina tanpa bukti ya. Itu kan dicambuk ya 80 kali. Saya melihat orang berzina dengan kepala saya, duka pemacarananya, misalnya ningali zina gitu kan. Tapi kemudian saya datang ke aparat, demi Allah saya bersumpah saya melihat dia berzina. Ditanya oleh aparat, ada saksinya? Gak ada. Yang dihukum siapa? Saya apa dia? Saya yang dihukum. Walaupun saya melihat dengan kepala saya dia berzina. Gitu. Makanya kenapa persaksian zina itu harus 4 orang. Dan apa definisi zina itu? Ini sering kita bahas juga ya. Definisi zina itu adalah ketika kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan perempuan. Itu baru dikatakan zina. Kalau kalau ketika sudah lepas baju dua-duanya, sudah pegangan tapi kemaluan laki-laki belum masuk kepada perempuan, itu belum zina. Itu baru pra-zina gitu. Kalau sudah masuk itu baru zina. Orang yang bersaksi zina itu harus melihat, ketika hal demikian, dan itu pun harus 4 orang. Kebayang itu persaksian zina itu adalah sulit. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika membahas tentang ayat perempuan yang zina, laki-laki yang zina, fajlidu wahid minhum mi'ata jaldah, maka cambuklah keduanya 100 kali. Beliau membahas kenapa aturan laporan zina itu harus ketat sampai 4 orang dan bersaksi melihat langsung, supaya orang tidak sembarang menuduh saudaranya berzina gitu. Dan supaya kalimat zina itu tidak sembarangan menyebar, karena kalimat buruk kalau sering tersebar akan menjadi sesuatu yang biasa. Nah, ini mengenai perkara tuduhan ya. Waman an wahatin qila wa qala wa kasratus soal, dan banyak bertanya, apalagi berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak perlu dipertanyakan. Ini perkara baiknya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta, apalagi kepada perkara yang haram. Nah, ini diharapkan. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ini anaknya Amr bin As ya, gubernur Mesir. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain."
Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasul bersabda, ridha Allah ada pada ridha ibu bapak, dan murka Allah ada dalam murka ibu dan bapak. Jadi horizontal dan vertikal saling mengikat ya. Tidak mungkin mendapatkan ridhonya Allah kalau ibu bapak tidak meridhoi. Bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang izin perang. Kalau anak laki-laki mau berperang ke medan perang harus ada izin dari ibu kandungnya. Tapi kalau mau poligami harus izin dari istrinya. Kalau PNS, kalau bukan PNS tidak ada syarat administrasi. Itu jadi ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Bahkan kalau orang tua kafir pun kan kita tidak boleh durhaka kepadanya ya dalam urusan duniawi. Jangan orang tua non muslim kemudian diminta tolong ditolak. Kenapa ditolak? Mama kan bapak kafir. Tetap berdosa. Makanya kan di Quran surat Luqman ya Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila orang tuamu yang musyrik itu berusaha untuk menjadikan engkau musyrik, fala tuti'huma, jangan kau taati. Itu urusan agama. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah ini nama saya disebut dalam Quran surah Luqman. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah dalam urusan dunia sebaik-baiknya, walaupun orang tua itu kafir. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba sampai akhir. Itu tentang berbuat baik kepada orang tua, tidak boleh mendurhakai orang tua dalam urusan duniawi seandainya orang tua musyrik. Tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan agama tidak ada ketaatan kepada orang tua kalau menjurus kepada kemusyrikan. Orang tua non muslim kemudian diajak ke gereja, itu jelas. Walaupun itu orang tua wajib ditolak. Kemudian hadis yang selanjutnya Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas bin Malik bersabda, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman seorang hamba hingga ia menyukai untuk tetangganya atau saudaranya apa-apa yang suka untuk dirinya sendiri. Ini hormat kepada tetangga ya. Dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Ini hadis tentang bagaimana hidup harmonis dengan tetangga. Bahkan Nabi mengilustrasikan idza tabakhtumul khadrawat fa'aksirul miyah. Kalau engkau masak sayur maka perbanyak airnya dan kasihlah tetangga air tersebut. Ini ilustrasi seandainya yang di rumah hanya ada kuah pun kasih kepada tetangga. Tapi hadis ini jangan dimahami secara tekstual. Bikin sayur cai disebutkan pasihan kata Pak. Iya cai sayur nasi ina unggul. Rasulullah bersabda. Itu pemahaman tekstual salah gitu. Jangan diulangi ya Pak John ya. Itu hadis yang sifatnya gambaran sampai masalah sayur pun kalau hanya itu dan hanya airnya yang banyak, tidak ada lagi bahan-bahannya, betapa tetangga pun diperhatikan. Tapi kalau berlimpah ya jangan cari unggul. Apalagi kalau tetangga sakit ya, tetangga dalam kondisi sakit itu ya kita tengok. Walaupun tetangga kita non muslim, kan kalau non muslim masih boleh didoakan ya. Ya Allah sembuhkanlah dia, panjangkanlah umurnya. Kemudian dalam hati berdoa berikanlah hidayah, itu boleh. Tapi kemudian dia meninggal udah selesai, tidak boleh didoakan. Allahumma gfirlahu warhamhu, itu tidak boleh gitu. Tapi kalau innalillahi ya boleh, karena itu bukan doa, itu kalimat istirja. Tapi kalau sudah meninggal dalam kondisi kufur, kita takziah boleh, tapi takziah untuk menghibur keluarga yang ditinggal meninggal. Tapi untuk mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi kufur itu tidak boleh.
Itu walaupun dia orang terdekat kita, jangankan tetangga, orang tua kita pun kalau naudzubillah ya, kalau beda agama dengan kita kemudian meninggal dalam kondisi kekufuran, kita tidak boleh mendoakan. Kemudian an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudzam bin a'zam. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Anta ja'ala lillahi nidan. Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan dialah yang menciptakanmu. Summa ayyu, kemudian apa? Qala antaqtula waladaka khasyata an yakula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Ini ada seorang ayah bunuh 4 anak kemarin karena takut miskin. Kemudian yang terakhir adalah antuzani bi halilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nauzubillah min dzalik. Istilah hukum tetangga lebih jauh mungkin dari hadis ini. Ini tidak boleh bermain-main dengan lawan jenis. Ini tetangga di sini artinya bukan hanya tetangga komplek ya, tapi juga boleh jadi kawan perempuan, kawan di kantor. Kan angka perselingkuhan tuh tinggi ya. Itu berzina dengan wanita di mana tidak ada hubungan suami, ya pasti tidak ada hubungan suami istri ya. Itu adalah dosa saat itu berzina. Dan yang terakhir, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, di antara dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Kemudian ada seorang sahabat, qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi, apakah mungkin ada seorang anak memaki orang tuanya sendiri? Rasulullah bersabda, ya, ia memaki ayah orang lain lalu orang itu balas memaki ayahnya, dan dia memaki ibu orang lain lalu orang itu balas memaki ibunya. Ini hadis yang menjelaskan sebesar apapun kekesalan kita kepada orang lain, jangan sampai membawa-bawa nama orang tua dia, mencaci maki orang tuanya, karena besar kemungkinan dia akan balas mencaci maki orang tua kita. Ini sebetulnya sama dengan larangan dalam Al-Quran mencaci maki sesembahan agama lain. Kan dalam Al-Quran jelas ya, jangan kau hina sesembahan mereka, dampaknya nanti mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita ketemu dengan non muslim, Tuhan kamu kok jelek ya, nggak boleh. Nanti dia bisa membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh itu mencaci maki sesembahan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini 6 hadis Nabi SAW berkaitan dengan adab di antara sesama. Wallahu a'lam bishawab. Kesempatannya. Pertama tadi saya tidak menangkap yang hadis 1359 itu. Kenapa kaitannya dengan boleh diwudukan orang lain? Atau saya yang salah tangkap? Gimana? Hadis yang 1359. Ya. Kenapa jadi penjelasannya itu boleh diwudukan oleh orang lain? Ya situ betul. Tadi saya menjelaskan, tapi saya salah dengar. Saya kurang paham. Tadi ada keterangan bolehnya seseorang diwudukan oleh orang lain gitu. Oh bukan ini, yang atas tadi. Tidak berbicara masalah konteks redaksi hadis ya, tapi membahas tentang al-wudu bin syubhat. Oh. Di antara Hadis lah ya. hadis yang diriwayatkan oleh al-wudu bin syubhat. Saya cari-cari yang mana. Kemudian yang kedua, kalau lihat konteks Rasulullah, menghindar bertemu dengan Wahsy itu wajar betul ya, katakan masalahnya dibunuh gitu kan, bahkan dicincang. Nah, apakah jadi setiap orang punya hak prerogatif gitu untuk melihat, saya sih waktu ketemu orang itu nggak nyaman gitu kan, mungkin kadang-kadang mungkin masalahnya sepele gitu, tapi mungkin bagi dia, ya bagi orang mungkin seperti sepele, bagi yang orang lain gitu-gitu aja lah sih nggak mau ketemu. Nah itu jadi apakah memang apa namanya, ya masing-masing punya kadarnya sendiri gitu ya.
contohkan selalu Rasulullah dengan wahsi yang memang sangat, kita bahkan mungkin bisa lebih dari itu gitu ya. Rasulullah hanya tidak ingin bertemu. Nah itu yang berikutnya. Kemudian ini mungkin tidak bahasannya tadi, cuma ini penasaran. Ketika ada penjelasan bahwa kita harus berhusnuzon kepada Allah gitu ya, karena memang begitu ya, harus berhusnuzon kepada Allah. Nah bagaimana kalau konteksnya itu begini, misal seseorang itu ada kesempatan untuk bersedekah misalnya, tapi pada itu enggak, lagi males misalnya gitu ya. Kemudian kita lihat akhirnya sudah kesempatan itu. Nah akhirnya ketika kita lihat peristiwa itu berlalu sekian lama, akhirnya kan dia flashback, tepatnya berhusnuzon, oh berarti pada waktu itu memang itu sudah yang terbaik, bahwasanya tidak bersedekah gitu. Jadi kesannya kita seolah mengokekan perbuatan kita yang nggak baik sebetulnya gitu ya. Atau misalnya kita malas-malasan terus kita nggak naik kelas misalnya, sekian tahun kita melihat kemudian pasti itu yang terbaik dari Allah, bahwa saya nggak naik kelas gitu. Padahal itu gara-gara kita juga yang nggak malas misalnya gitu. Nah apakah begitu konteksnya sehingga kita menjadi santai aja, nanti juga pasti itu yang terbaik gitu. Tapi jadi kepikiran begitu, kenapa ya kok bisa ya, apa boleh gitu. Jadi kayak memudah-mudahkan gitu ya untuk karena kan pasti semuanya ada hikmahnya betul, tapi pada saat itu ada saya lagi malas banget gitu. Jadi alasannya tidak baik gitu ya. Kemudian yang terakhir, bolehkah seseorang atau bolehkah kita tidak memaafkan seseorang gitu ya, yang mungkin sangat besar gitu kesalahannya gitu, atau adakah mungkin kisah para sahabat gitu yang memang saking dolimnya gitu tidak dimaafkan gitu, apakah itu menjadi hak prerogatif seseorang untuk memaafkan, walaupun apalagi melupakan, dia memaafkan saja saya mungkin nggak bisa gitu kan, suka banyak ya sekarang tidak ada maaf bagimu itu memang ada gitu. Nah itu saja dulu Zakal. Jadi begini, dulu ada lagu judulnya ini gini, kita tuh tidak boleh menyalahkan takdir intinya. Makanya dulu ada lagu Takdir Memang Kejam. Lagu siapa itu? Desi Ratnasari. Kemudian dikecamkan oleh MUI ya. Desi Ratnasari Pak Gunawan kenal? Apa? Jadi sikapi takdir itu dengan bijak. Kayak barusan ya, ada orang tidak lulus naik kelas gitu, tapi tidak naiknya tuh karena memang hoream belajar gitu, malas belajar gitu. Ya akhirnya ketemulah dengan takdirnya tidak naik kelas. Setelah itu kemudian dia membela diri, ditanya sama temennya, Nat naik kelas, ya udahlah ambil saja hikmahnya, husnuzon pada Allah, mungkin ini yang terbaik. Hoream gitu. Jadi takdir itu gini, manusia itu kan berada di antara dua ya, di antara takdir dengan ikhtiar. Dan takdir dengan ikhtiar itu selalu berkaitan, walaupun tidak mutlak ya. Selalu berkaitan walaupun tidak mutlak berkaitan. Ada orang rajin belajar, kemudian dia lulus sukses, ya itulah takdirnya. Allah memberikan takdir di mana takdir tersebut tidak mengecewakan hamba ini. Tapi kalau ada orang yang tidak belajar kemudian tidak lulus, ya Allah berikan takdir itu kepada dia. Jangan dijadikan jangan dijadikan ketiga takdir itu sebagai alasan untuk malas gitu, memaklumi kemalasannya. Takdir itu urusan Allah, urusan manusia itu adalah mengambil sebab dan akibat, hukum kausalitas. Kalau belajar lulus, kalau tidak belajar tidak lulus. Itu kan tugas manusia. Sementara tugas Allah itu adalah takdir. Di antara saya nyimpen mobil di sini itu adalah ikhtiar saya. Karena di depan rumah banjir. Nah, kalau misalnya
misalnya tidak antisipasi kebanjiran, maka ikhtiar. Saya minta izin ke Pak Ketua, itu pun izinnya saya sampaikan setelah mobil di sini. Tapi saya yakin Pak Ketua sangat berlapang hatinya. Itu. Jadi tugas kita itu adalah mempelajari sebab dan akibat itu. Begini, dulu ketika Umar dan para sahabatnya mau berangkat ke Yaman, sampai di perbatasan Madinah Yaman, sampailah berita kepada Umar bahwasanya di Yaman itu ada wabah bencana, wabah penyakit. Ketika itu Umar berdiskusi dengan para sahabatnya, ini gimana nih? Kita masuk jangan? Kalau masuk, besar kemungkinan kita kena wabah penyakit. Tapi kalau kembali ke Madinah, ya kita tidak jadi masuk Yaman. Akhirnya sahabat yang pertama bilang, ya sudahlah masuk ke Yaman saja. Toh kalaupun kena wabah penyakit itu sudah takdir kita. Tapi kata sahabat Nabi yang lain, oh enggak, kita harus kembali ke Madinah. Karena kita pun tidak boleh masuk ke wilayah takdir yang buruk. Kita masih punya ruang untuk ikhtiar. Umar ternyata milih yang kedua. Sehingga kan ada pepatah dari Umar, kita berpindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Pernah ada kasus juga begini, Umar bilang, kalau sekiranya di hadapanmu ada pintu yang mau rubuh, sementara engkau ada di situ, apa yang kau lakukan, pindah atau tidak? Ada yang mengatakan, saya akan tetap di situ, toh kalaupun rubuh ya itu sudah takdir saya kena pintu. Tapi kata sahabat Nabi yang lain, enggak, kamu harus pindah gitu. Kita harus pindah supaya tidak kena pintu. Umar keluar perkataan yang tadi lagi, kita pindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Jadi takdir dengan ikhtiar itu selalu berkaitan walaupun tidak mutlak. Ada orang yang sakit, kemudian masih ada peluang untuk berobat, tapi dia memilih tidak berobat, akhirnya sakit parah, meninggal. Setelah meninggal, kemudian diskusi, kenapa tidak berobat? Ya kita ambil hikmahnya lah, ini kan memang sudah takdir Allah sakit. Ya intinya salah tidak berobat. Sementara berobat itu hukumnya adalah wajib. Jadi ikhtiar itu hukumnya adalah wajib. Nah kayak barusan juga, kita jangan dijadikan takdir sebagai landasan, alasan untuk tidak berikhtiar kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang wahsy tadi. Nah, untuk yang kedua, yang wahsy itu unsur subjektivitas sangat tinggi, Bu. Jadi ketika kita ada masalah dengan orang lain, unsur subjektif, tapi kita berniat tidak memutuskan silaturahim gitu kan. Tapi unsur subjektivitas, apakah bertemu lagi lebih baik ataukah tidak bertemu lebih baik, di situ pasti ada takaran masing-masing gitu ya. Takaran itulah yang menjadikan landasan keputusan apakah berjumpa lagi ataukah tidak. Tapi setidaknya tidak total hilang kontak. Ya Lebaran masih mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi untuk ketemu menjadi akrab, kalau memang itu memudaratkan, ya kita lebih baik menghindar. Patokannya pasti subjektivitas masing-masing, itu pasti yang bisa mengukur. Wallahu a'lam. Yang tidak memaafkan. Oh, ini Bu. Di antara sifat orang bertakwa itu kan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang pandai memaafkan orang lain, orang yang pandai menahan amarah ketika marah itu bisa. Orang yang lebih memilih memaafkan ketika balas dendam itu sangat bisa. Itu di antara ciri orang bertakwa. Yang kedua itu adalah wal 'afina 'anil nas, yang mudah memaafkan. Memaafkan dengan melupakan itu kan dua hal yang berbeda ya. Boleh jadi kita memaafkan tapi dah hese hilap gitu. Saya dulu ketika di pesantren kan pernah ada yang mukul saya gara-gara saya terlalu cinta bahasa daerah ya. Nggak boleh bicara bahasa Sunda, saya bisa yang dihukum. Sampai sekarang saya masih ingat orangnya. Sampai sekarang kalau ketemu juga selalu ingat, tapi udah memaafkan. Memaafkan tapi udah susah pada ingat. Tapi akrab, bahkan seringkali dicandain sama saya.
kamu dulu mukul saya gitu. Tapi dia juga ketawa, saya ketawa. Memaafkan tapi ya lupa, sulit menghilangkan memori di kepala gitu kan. Dan mungkin banyaklah dalam keseharian kita juga begitu. Kita memaafkan, tapi bukan berarti mengingat-ingat kesalahan dia, bukan ya. Tapi yang namanya memori ya, selama Allah tidak menghapus ya sulit hilangnya. Tapi kalau memaafkan itu harus kita dimaksimalkan memaafkan. Itu kalaupun tidak memaafkan tidak ada untungnya buat kita. Itu mengenai Allah wa'ala. Ada lagi? Udah ya? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Matahari sudah terbit. Ada aktivitas lain, kita tutup dalam kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha